Mengejutkan, Ayu Ting Ting jerat hater. Abdul Razak pernah laporkan pengemis. Ayu Ting Ting mulai tegas terhadap hater yang menyeret anak semata wayangnya untuk jadi bahan hinaan. Tempuh jalur hukum, Ayu mengikuti prosedur yang berlaku untuk jebloskan pelaku. Menilik ke belakang, Abdul Razak juga pernah berurusan dengan pihak berwajib. Kala itu, ia membawa seorang pengemis untuk dilakukan pemeriksaan oleh polisi. Sementara itu, Ayu Ting Ting tidak terima tatkala sang anak dihina miliki mental pengemis. Mendapati laporan tersebut dari akun Instagram @hater_tandingan. Ayu kasuskan pemilik akun Gundik Empang. Diakui Ayu, ia ingin memberikan pelajaran pada pelaku yang diketahui bernama Kartika Damayanti. Pasalnya, Ayu menyebut Kartika adalah dalang dibalik opini buruk publik atas dirinya. Tidak heran, Ayu tegas menolak jalan damai. Mengenai proses hukum yang berjalan, Ayu cuma minta doa. Ia menegaskan bahwa ada aturan untuk menjebloskan seseorang ke dalam penjara. Selain itu, Abdul Razak laporkan pengemis. Ketika heboh curhatan seorang pengemis yang menyebut Ayu Ting Ting sebagai artis pelit, pro dan kontra mewarnai berita tersebut. Abdul Razak pun akhirnya buka suara. Ia beri bantahan atas tudingan bahwa keluarga Ayu pelit. Merasa kasihan pada sang anak, Abdul Razak memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Ya, sebetulnya ayah prihatin juga dengan adanya itu. Kenyataannya kan tidak. Nggak benar itu. Biarin ajalah anjing menggonggong kafilah berlalu. Nggak usah ditanggapin, terang Abdul Razak. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Razak turut berbagi cerita tak enaknya ketika berhadapan dengan pengemis. Bukan pelit, mereka pernah trauma atas tindakan yang justru membuat keluarga Ayu seperti terancam. Karena perbuatan yang dilakukan membuat tidak nyaman, Abdul Razak sampai pernah laporkan seorang pengemis ke pihak berwajib. Pernah terjadi ada yang sampai ngamuk-ngamuk di sini. Ayah laporin ke yang berwajib. Itu kan ngeri juga. Pagar didorong-dorong. Untung ayah belum berangkat sholat Jumat. Masih ada anak laki-laki. Cerita Abdul Razak. Kita udah kasih uang. Maksudnya biar pulang. Mau masuk nggak dikasih. Sampai dia buka sendiri dorong-dorong, sambungnya. Menurut Abdul Razak, ia serta keluarga tahu bagaimana harus bersikap dengan seseorang yang memiliki sopan santun dan ke mereka yang secara sengaja membuat kegaduhan. Kalau orang yang datang itu suka ada yang teriak-teriak, kalau sopan santun kita kasihlah, sopan juga ngasihnya, manusiawi, pungkas suami Umi Kalsum. Selain itu, petisi boikot Ayu Ting Ting di televisi kian ramai. Ayah Razak tiba-tiba memilih diam. Pedangdut Ayu Ting Ting saat ini tengah menuai sorotan publik. Pasalnya, Ayu Ting Ting mendapatkan petisi yang mendesak wanita kelahiran 1992 ini diboikot dari program televisi. Diketahui, petisi boikot Ayu Ting Ting tersebut kian ramai diserukan oleh para warganet. Akibatnya, karir Ayu Ting Ting saat ini tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya, petisi boikot tersebut kini sudah memperoleh belasan ribu tanda tangan dari warganet. Aksi boikot Ayu Ting Ting benar-benar tidak bisa ditahan. Petisi tersebut menginginkan penyanyi dangdut asal Depok tersebut untuk tak lagi muncul di panggung hiburan. Ketika petisi boikot Ayu Ting Ting muncul, Ayah Razak yang biasanya menjadi garda terdepan untuk bersuara, entah mengapa mendadak bungkam. Benarkah hati Ayah Razak mulai melunak karena tidak mau karir anaknya terancam? Akankah Ayah Razak mencabut laporan di kantor polisi dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan? Yang namanya kehidupan artis wajar, ada yang suka, ada yang enggak, tutur Ayu Ting Ting. Ayah Razak kini bungkam terkait petisi boikot Ayu Ting Ting. Menurut Ayu Ting Ting, apa yang dilakukannya merupakan suatu hal yang wajar. Pasalnya, hinaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada dirinya, tetapi kepada anaknya juga. Oleh karena itu, Ayu Ting Ting memutuskan untuk mengambil langkah tegas dalam kasus tersebut. Tapi ini sudah keterlaluan, karena bukan saya yang dihina, tapi anak saya Bilqis. Wah, kata-katanya juga udah macem-macem, jadi saya juga harus bertindak, kata Ayu Ting Ting. Beberapa waktu lalu, Ayah Razak juga terlihat sangat kesal atas apa yang dilakukan oleh hater Ayu Ting Ting tersebut.
Ya, harusnya dia mikir dong, punya orang tua udah kayak begitu, keadaannya juga kayak begitu. Kok menghujat orang seenaknya, ujar ayah Rozak beberapa waktu lalu ketika diminta berkomentar terkait hater Ayu Ting Ting. Berita terkait hal tersebut semakin memanas, hingga Kartika Damayanti meminta maaf kepada Ayu Ting Ting dan kedua orang tuanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ayu Ting Ting dan orang tuanya tetap membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Tujuannya agar apa yang terjadi pada Kartika Damayanti menjadi pelajaran bagi semua. Kalau maaf mah gampang, semua juga pasti kalau orang minta maaf ya kita maafin. Cuma kan kita harus mengikuti prosesnya, beber Ayu Ting Ting. Sementara itu, kedatangan orang tua Ayu Ting Ting bikin gempar satu kampung. Orang tua Kade langsung alami masalah ini setelah ayah Rozak dan Umi Kalsum pulang. Beberapa waktu lalu orang tua Ayu Ting Ting membuat heboh karena melabrak orang tua dari hater anaknya. Ayah Rozak dan Umi Kalsum langsung mendatangi rumah hater yang bernama Kartika Damayanti. Sayangnya, Kade tidak ditemukan di rumah karena bekerja sebagai TKW di Singapura selama 7 tahun. Alhasil, hanya ada 2 orang tua yang ditemui. Orang tua Ayu menganggap aksinya tersebut sebagai bentuk melindungi anak dan cucunya. Tapi ternyata, sepulangnya orang tua Ayu Ting Ting, orang tua Kade justru mengalami kondisi kesehatan yang memburuk. Hal ini karena kedua orang tua Kade mengalami shock karena kedatangan kedua orang tua Ayu. Setelah keluarga Ayu Ting Ting datang ke Bojonegoro, kondisi keluarga shock, ujar Sutikno. Tidak hanya orang tua Kade, tetapi anak dari pelaku yang seorang yatim juga shock sekaligus trauma. Pasalnya, setelah didatangi orang tua Ayu Ting Ting, rumah orang tua Kade langsung dikerumuni puluhan orang. Tentu saja hal ini membuat penghuni rumah jadi ketakutan karena posisi beliau, orang tua Kade, udah usia lanjut dan anak dari Kade tersebut juga yatim. Sehingga kedatangan keluarga Ayu Ting Ting membuat masyarakat berkerumunan karena penasaran, terangnya. Akibat hal tersebut, kepala desa setempat meminta maaf dan meminta agar tak ada lagi warga yang mengunjungi kediaman orang tua Kade. Sampai-sampai kepala desa juga meminta maaf, Pak, mohon sekali lagi dari pihak manapun untuk tidak berkunjung ke rumah Kade, ungkapnya. Kerumunan yang terjadi akibat datangnya Umi Kalsum dan ayah Rozak dinilai meresahkan, mengingat kondisi pandemi dan PPKM saat ini. Tidak hanya itu, Sutikno mengatakan sikap Abdul Rozak saat melabrak kediaman Kade terbilang tidak pantas. Keluarga Ayu Ting Ting ketika datang langsung marah-marah, kelakuan ucapan kasar dan mengintimidasi keluarga. Jika ini tidak segera selesai akan ada tindakan lanjut, tegas dia.